Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, hari ini bosku kita mau bahas sebuah monitor terbaru punya LG yang diperuntukkan khusus untuk para konten kreator profesional. Nah, untuk yang kita bahas serinya adalah LG Ultrafine 27U711B yang harganya ini dibawa di angka mulai 3,4 sampai 3,5 juta rupiah. Kelebihannya jelas kalau kita ngomongin soal kebutuhan konten kreator, monitor ini punya akurasi tinggi, resolusinya tinggi, ukurannya juga gede pakai 27 in. Nah, sebelum kita bahas ini, saya mau kasih paham dulu nih buat teman-teman indis ekonomi. Kita untuk investasi alias keluaran duit, kita harus paham kebutuhan dasar. Buat teman-teman yang cari kebutuhan monitor untuk desain, harus pilih yang varian Ultrafine. Tapi kalau teman-teman kebutuhannya untuk seri gaming, harus pilih yang varian LG Ultra Gear karena kelebihannya ada di refresh rate dan juga ada di respon time. Sementara buat teman-teman yang kebutuhannya untuk produktif, saya sarankan pilih yang di varian Ultra Wide karena dia punya layar melebar guna menunjang untuk kebutuhan melihat data. Entah para trader, kemudian para admin hingga para programmer yang punya atau mungkin kebutuhannya hingga kalian tuh nggak cukup satu monitor, pakai satu aja. Kalau ultrawide itu udah cukup sekali. Terus yang terakhir buat kebutuhan casual, entah itu rumahan hingga usaha, kalian bisa beli yang varian smart monitor atau esensial yang punya harga mulai 1 jutaan rupiah dan banyak tersedia di semua toko komputer di seluruh Indonesia. Oke, balik lagi ketika kita ngebahas soal kebutuhan untuk konten kreator, monitor ini menurut saya udah cukup menunjang sekali dan saya bisa bilang harganya cukup kompetitif misalnya kita compare sama merek yang lain. Lalu misalnya kita ngomong soal spek, monitornya juga cukup proper dipakai di berbagai kebutuhan dan nggak cuman untuk dipakai di sini aja. Karena dia punya layar lebar ukuran 27 in, panelnya IPS, resolusi tinggi, dia pakai UHD 4K, terus akurasinya ini ngedukung banget untuk kebutuhan desain kalian karena dia diangkat DJI P3 90%. Nah, untuk fitur utamanya, akurasi ini dia juga punya HDR10 yang bisa membuat warnanya itu lebih hidup, lebih cerah. Terus, untuk kecerahannya dia di angka 300 nit. Refreshnya basic di angka 60 Hz, termasuk respon time-nya di angka 5 millisecond. Lanjut kalau kita ngomong soal desain, tampilannya ini sebenarnya sederhana bro ya, dia basic, tapi dia kelihatan eksklusif karena ada faktor X, yaitu di bagian kaki ini dia menurut saya tampilannya istimewa. Di bagian dasarnya itu dia berbahan dari besi, terus bagian tiang penyangga itu di dalamnya dia ada besi juga tapi di cover sama plastik dan didesain kayak seperti model tulisan U. Jadi kalau kita taruh di atas meja dengan adanya model kayak seperti ini, seolah-olah tampilannya kayak melayang. Padahal ini dia ada penyangganya yang cukup kokoh seperti ini. Nah, ini beda banget sama monitor standar ataupun LG yang lain yang punya desain kaki yang cukup tebal alias ngedeblu bahasa Jawanya kayak gitu. Lanjut untuk di bagian layar, monitor ini juga punya bezel yang cukup tipis di berbagai sisi, terutama di atas, kiri, kanan, terus di bagian belakang. Monitor ini juga mendukung VESA mount dan untuk colokan I/O portnya dia itu punya 3 buah colokan utama. Yang satu ada DisplayPort, yang dua ada HDMI, yang ketiga ada colokan jack 3.5, termasuk ada juga colokan buat ngecas alias nyalain monitor ini. Nah, yang menurut saya mungkin minus adalah ketika colokan monitor ini limit, tidak ada tambahan Type-C. Akhirnya kalau teman-teman menggunakan MacBook, kayaknya ini kayak kurang proper. Jadi kita butuh converter untuk bisa menggunakan di MacBook yang kalian miliki. Terus kalau kita pengen nyeting-nyeting, si monitor LG ini dia punya satu buah tombol yang terletak di bagian bawah tengah. Cara pakainya gampang banget, tinggal kita tekan, nanti dia ada pengaturan untuk matikan, setting, picture mode, dan juga input. Nah, dari sini pengaturan yang wajib kalian tahu, dia ada di pengaturan picture mode. Nah, biasanya kalau settingan ini saya pakai yang sRGB bro ya, karena itu akan mempermudah kebutuhan saya desain dan juga untuk multitasking. Buat teman-teman yang pengen nonton film, pilih yang cinema. Buat baca-baca pakai yang reader, atau kalau pengen warnanya lebih hidup pakai yang HDR effect, atau pakai vivid hingga custom. Nah, kalau teman-teman pengen main game, ini bisa dirubah ke FPS, RTS, ataupun settingan color witness. Lanjut untuk settingan yang lain di bagian kanan ini bro ya, kita akan diberikan informasi atau nyeting untuk brightness, volume, kontras, dan lain-lain. Kemudian dari beberapa settingan ini kita juga ngetes untuk akurasi monitor ini dia ada di tingkat berapa. Pas kita udah nyeting menggunakan kalibrasi dari Spider Data Color untuk sRGB dari monitor ini, dia itu di angka 97,8% atau gamut volumenya di angka 137,5%. Nah, kalau untuk
Adobe RGB-nya dia itu antara 78,2% sampai 94,8%. Nah, di JP3-nya dia itu mulai 83,3% hingga 97,4% maksimalnya. Jadi saya bisa bilang ini kebutuhan desain ini cakep parah. Nonton film ini tampilannya juga bener-bener lebih hidup dan juga berwarna. Terus untuk brightness-nya setelah kita tes, dia itu angka tepatnya ada di 238 hingga 239. Efek sampingnya nih, pas kita gunain monitor ini untuk kebutuhan ngedesain alias kita buat ngedit di Adobe Premiere, nanti kelebihannya akan kalian dapatkan akan ada di 5 poin ini. Maksud saya ada 4 poin. Yang pertama, kalau kita udah masuk di Adobe Premiere, dia itu bisa custom workspace-nya itu jauh lebih luas. Jadi kita bisa multi panel, layoutnya ini bisa nyetingnya gampang sekali. Terus ketika teman-teman lagi ngedit, timeline editingnya itu akan tampilannya lebih panjang karena dia punya ukuran layar yang jumbo di angka 27 in. Nah, ketika teman-teman ingin ngerubah untuk settingan warna di Lumetri Color, ini tampilannya akan jauh lebih hidup dan akhirnya yang nomor 4, hasil untuk ekspor kalian ini akan jauh lebih tajam dan juga mendukung kebutuhan desain. Entah itu kebutuhan desainnya gambar ataupun video. Jadi saya bisa bilang bahwa untuk kebutuhan para konten kreator profesional, monitor ini approve banget. Terutamanya nih buat teman-teman yang kerjanya bikin konten setiap hari kayak saya, yang bikin untuk konten video panjang YouTube, entah itu untuk yang short ataupun untuk konten video pendek di IG ataupun TikTok, ini proper banget. Karena pas saya nyobain untuk grading hingga saya editing, waduh warnanya tajam sekali. Terus kalau kita ingin menambahkan settingan di dalam workspace yang kita pakai, multi panel layoutnya itu kita settingnya bisa sesuka hati untuk mempermudah guna kita editing. Belum lagi misal teman-teman edit-edit yang detail bro ya, untuk tampilan layout videonya kan bisa kita perpanjang dengan adanya resolusi tinggi dan ukuran layar lebar. Ini akan semakin mempermudah kita untuk menambahkan detail-detail yang perlu dan kadang itu terlupakan. Jadi kesimpulannya saya bisa bilang bahwa untuk kebutuhan para konten kreator profesional yang berkecimpung di dunia kayak saya seperti ini ataupun kalian yang berkecimpung di dunia perweddingan, monitor ini akan approve sekali untuk kebutuhan teman-teman. Jadi segitu aja bro ya, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.